Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Wirayuda dengan NIM 220101242. Kali ini di mata perkuliahan Sistem Keamanan Jaringan, saya ditugaskan untuk menyelesaikan eh, sebuah soal UTS yang berjudul penyelesaian proyek atau project dengan topik tentang keamanan routing protokol AA dan NTP menggunakan template Cisco Packet Tracer yang telah disediakan dengan logika WordPress seperti yang terlihat pada gambar. Jadi, di sini sudah tersedia untuk template Cisco Packet Tracer-nya yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya untuk pengalamatan IP dari masing-masing router atau PC yang sudah tersedia di sini. Bisa kita lihat di bagian sini, di bagian desktop. Ada sudah tersedia untuk IP masing-masing perangkat maupun IP LAN Mataram, router Selong yang menghubungkan Peraya ke Selong, Peraya ke Mataram sudah mempunyai IP-nya tersendiri. Jadi maupun sandi untuk memasuki masing-masing router atau switch-nya sudah dilakukan diisikan sandi sebelumnya. Jadi tugas kita kali ini yaitu menyelesaikan 10 soal dengan ketentuan soal pada proyek yang harus diselesaikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, soal pertama yaitu kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi router USPF pada router Mataram, Peraya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area kosong dengan key-nya yaitu 46 dan sandi-nya yaitu Narmada. Pertama-tama kita selesaikan dulu soal yang pertama dengan membuka dulu untuk template yang tadi. Dengan menyelesaikan dulu di bagian router Mataram ini kita klik. Lalu kita pindah ke bagian CLI. Lalu di bagian CLI ini kita ketikkan aja di sini, kita enter dulu. Ketikkan aja di sini perintahnya enable untuk memasuki mode konfigurasi. Ketika sudah seperti yang dikatakan tadi, semua konfigurasi di template Cisco Packet Tracer ini sebelumnya sudah diatur untuk penyandian dan pengalamatan IP-nya. Untuk sandi enable secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Jadinya semua router yang tersedia di template Packet Tracer ini sudah diisikan sandi untuk memasukinya yaitu Mandalika dari switch maupun router. Kita masukkan saja sandinya. Kita masukkan sandinya yaitu Mandalika. Ketika sudah memasuki mode konfigurasi, selanjutnya kita mengetikkan perintah conf kita memasuki ke mode konfigurasi terminal dengan perintahnya conf. Kalau sudah memasuki konfigurasi terminal, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu mengatur router USPF-nya. Seperti di soal ini. Soal pertama ini kita disuruh untuk mengatur router OSPF-nya yaitu router OSPF-nya yaitu 63. Kita dengan ketikkan perintah router OSPF 63. Lalu selanjutnya yaitu mengatur pengalamatan IP yang terhubung ke masing-masing routernya biar bisa
berkomunikasi satu sama lain. Seperti di sini, ke router Mataram ke router Praia itu IP address-nya yaitu 192.168.0.0/30, yaitu subnet masknya yaitu 30. Kita ketikkan aja yang pertama untuk IP yang menghubungkan Mataram ke Praia atau Praia ke Mataram dengan IP-nya yang tadi 92. Yang pertama kita ketikkan dulu untuk perintahnya yaitu net atau network 192.168.0.0. Lalu subnet masknya yaitu 0.30 berarti 0.0.03. Dengan area yang ini, di area ini berarti ini yang tanda hijau ini yaitu menunjukkan area 0. Area 0. Coba kita enter. Sudah berhasil untuk pengalamatan IP yang pertama. Lalu kita lanjut ke pengalamatan IP yang kedua. Dari Mataram, router Mataram ke suite atau SW Mataram dengan IP address-nya seperti di bawah ini. Kita ketikkan aja atas karena IP-nya mirip-mirip semua. Yang bedanya hanya di akhiran dari IP tersebut dan subnet masknya yang beda. Kita ketikkan atas untuk perintah yang sebelum-sebelumnya. Kita ketikkan bawah untuk perintah yang sebelumnya juga bisa. Kita cuma salin di sini yaitu akhiran dari IP yaitu 1. Dan juga subnet masknya karena dia menggunakan 24 berarti subnet mask akhirannya yaitu 255. Kita enter. Oke, sudah selesai untuk penaruhan pengalamatan IP untuk menghubungkan LAN Mataram dengan LAN suite Mataram, SW Mataramnya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk kita baca dulu soalnya. Saya suruh untuk mengaktifkan MD5 pada seluruh router di area kosong. Untuk memasuki MD5-nya, kita pertama untuk menekan area kosong, area 0, out10 untuk perintahnya selanjutnya. Lalu message perintah selanjutnya yaitu dgas. Selanjutnya kita enter. Sepertinya yang perintah yang kita ketikkan di sini salah. Kita analisis lagi untuk kesalahannya. Out10. Perintah yang salah sepertinya di sini karena tipe. Mohon maaf. Coba kita enter lagi. Masih salah. Sepertinya salahnya di sini. Penulisan di sini. Nah, udah bisa. Kalau kita salah satu aja ketiknya, untuk perintahnya salah satu huruf atau pakai huruf besar atau kecil salahnya, dia akan bilang invalid input that is as market. Seperti terjadi error gitu di sini. Tidak bisa. Terus selanjutnya untuk perintahnya yaitu kita disuruh untuk int 0/0/0/0 seperti yang ada di sini. Untuk kita menambahkan untuk gigabitnya dan yang menghubungkan
Mataram ke Praia itu gigabitnya 0/0/0. Dengan perintahnya di sini gig, kita ulang, G0/0/0. Sudah benar untuk menghubungkan juga ke suite Mataramnya. Kayaknya belum, di area kosong aja kita tambahkan untuk gigabitnya karena di perintah. Di soal ini kita hanya disuruh untuk menambahkan di bagian area nolnya aja. Selanjutnya kita enter. Lalu selanjutnya kita membuatkannya key untuk biar lebih aman gitu. Dengan passwordnya key-nya 46 dan MD5-nya atau passwordnya yaitu Narmada. Coba kita ketikkan dengan perintahnya IP ospf dan message dighead diges lalu K lalu 46 key-nya tadi 46 lalu MD5 dan passwordnya itu Namada. Lalu kita enter. Selanjutnya sudah selesai untuk mengkonfigurasi di bagian router Mataram ini. Setelah itu kita N aja untuk keluar atau mengakhiri konfigurasi di bagian LAN Mataram. N. Ketika sudah selesai di router bagian Mataram ini, kita lanjut ke router bagian Praia di area 0. Kita munculkan dulu untuk template file Cisco packet. Kita klik di bagian LAN router Praia ini, lalu kita pilih CLI, lalu kita enter di bagian sini. Kita masuki konfigurasi di bagian LAN Praia dengan enable dengan passwordnya sama untuk semua router dan switch, sama seperti di LAN Mataram tadi, yaitu Mandalika. Setelah memasuki konfigurasi dari LAN Praia, kita berpindah mode dulu ke konfigurasi T terminal dengan perintahnya com-t. Selanjutnya seperti bunyi soal, kita disuruh untuk autentikasi processor ID yang 663-nya ini dengan perintahnya yaitu authent router OSVF63. Kita enter. Di sini sama seperti router Mataram tadi, kita masuki IP penghubung. Karena di sini ada 3 penghubung dari LAN Praia ini. Yang penghubung pertama yaitu yang ke Mataram, yang kedua ke LAN Praia, yang ketiga ke LAN Selong, ke router Selong. Kita ketikkan aja untuk IP yang pertama yaitu ke Mataram, router Mataram dengan perintah net dulu, lalu IP address-nya 192.168.0.0. Untuk subnet masknya yaitu 30, berarti 0.0.03 area 0.
Lalu kita enter untuk memasuki alamat IP selanjutnya, yaitu yang menuju ke Lenslong. Kita ketik atas saja di sini, kita tekan tanda atas, panah atas untuk memunculkan perintah sebelumnya. Kita hanya mengubah di Lenslong ini, yaitu IP address akhirannya yaitu 4. Kita tinggal ubah angka 4 di sini aja. Lalu untuk subnet masknya itu 30, berarti sama 3 dan area kosong. Kita enter aja. Kita ketikkan atas untuk memunculkan perintah sebelumnya. Kita ubah untuk IP ke server LAN prayanya, yaitu 192.168.2. Berarti di sini kita ubah di bagian 4-nya menjadi kosong, lalu sebelum 4-nya yaitu 2. Dan di sini untuk subnet masknya yaitu 24, berarti sama seperti Mataram menuju ke SW Mataram tadi. 24 berarti akhirannya yaitu 255 subnet masknya. Kita enter. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita atur untuk authent message area kosongnya, MD untuk MD5. Bagian sini ya, mengaktifkan autentikasi MD5 di area kosong. Dengan mengetikkan area kosong, perintahnya terus authent terus message lagi digis lalu kita enter. Selanjutnya kita menekan perintah int g0/0 untuk menghubungkan atau mengetik gigabit penghubungnya. Seperti di sini gigabitnya, penghubungnya ada 2, yang ke Selong dan yang ke Mataram Praya. Dengan gigabitnya yaitu yang ke Selong 0/0/1, kalau yang ke Mataram gig 0/0/0. Ketikkan aja di sini int dengan perintah int terlebih dahulu, lalu kita dahulukan yang ke Mataram dulu, g0/0/0. Kita enter. Lalu untuk pembuatan key-nya yaitu 46 dengan perintah IV OSPF message just, lalu key-nya tadi 46, lalu MD5, lalu untuk sandinya itu Narmada. Ya, kita enter. Sudah selesai, tinggal kita end dan lanjut ke bagian router slong. Ya, kalau sudah selesai, kita lanjut ke bagian router di slong. Kita pindah ke router slong, kita tekan CLI-nya, lalu kita enter di bagian sini. Kita masuki mode konfigurasi dengan enable, lalu untuk passwordnya sama, yaitu Mandalika. Lalu kalau sudah memasuki konfigurasi, kita berpindah ke mode konfigurasi terminal dengan perintah conf. Lalu setelah itu kita
kita ke pengaturan router OSPF-nya dengan perintah router OSPF. Berapa OSPF-nya tadi, yaitu 46 63 Lalu kita masuki sama seperti pengaturan router sebelumnya, kita masuki alamat IP penghubung dari router slong. IP penghubung dari router slong ini cuma dua, yaitu yang ke arah switch slong, switch di bagian slong, lalu ke arah router Mataram di area 0. Kita masukin saja IP-nya dengan perintah net dengan alamat IP 192.168.0.4. Subnet masknya 30, berarti 0.0.0.0.3 di area 0. Area kosong. Lalu kita ketik ke atas untuk perintah, munculkan perintah sebelumnya. Kita tinggal ubah untuk pengalamatan IP yang ke arah switch long. Di sini IP address-nya itu 3. Jadi ini kita pindah ke 0. Lalu ini angka 3. Lalu subnet masknya sama seperti SMM Mataram tadi, juga sama seperti line Praya, yaitu 24, berarti ini 255. Kita enter. Kalau sudah berhasil, berarti sudah selesai untuk memasuki pengalamatan IP penghubungnya. Lalu kita mengatur untuk bagian area 0, authent digis. Kalau sudah, kita enter. Lalu selanjutnya kita INT untuk mengaturkan gigabit dari area 0 dari slong ke router Praya, dengan perintah INT. Kalau gigabitnya itu G0 0/0/0/1 seperti ini. Gigabyte-nya itu 0/0/1. Kita enterkan saja. Lalu untuk perintah selanjutnya seperti router sebelumnya, yaitu kita untuk mengatur AV OSPF key-nya untuk sandi dan seterusnya dengan perintah AV OSPF message, lalu digis, lalu key-nya yaitu 46, key-nya 46, lalu MD5, lalu sandi atau passwordnya yaitu Narmada. Seperti salah input untuk di bagian Masyake key 46 MD5 Narmada. Oh, salahnya di sini. Saya pakai S. Digis. Kita enter. Ini sudah kelar ya untuk pengaturan alamat IP di bagian router Mataram, router Praya,
dan router slong. Kita coba untuk N aja langsung untuk menutupi router, pengaturan router di bagian slong ini. Kita N, lalu kita enter. Oke, dengan ini berakhir sudah untuk soal di bagian 01 ini atau perintah soal ke-1, yaitu mengkonfigurasi router OSPF pada router Mataram, Raya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area kosong dengan key-nya yaitu 46 dan sandinya Narmada. Sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke bagian 2, yaitu memverifikasi koneksi menggunakan simple PUD dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C dan PC D di LAN Selong, serta DNS dan NTV, PSLOC, syslog, TCS dan Radius di LAN Praya. Pastikan seluruh verifikasi koneksi sukses. Coba verifikasi pengecekan apakah semua LAN sudah terhubung, LAN atau router atau PC sudah terhubung, dengan klik icon pesan di sebelah sini di bagian atas. Kita coba klik dari PC A ke PC C. Sudah bisa, sudah sukses ya teman-teman. Dari PC B ke PC D sudah sukses juga. Coba kita dari server DNS, NVDN dan setlog ke PC C sudah sukses. Dari server VTC kita cek sudah sukses juga. Lalu di server Radius sudah sukses, semuanya sudah sukses. Coba kebalikannya, dari PC C ke PC A sudah sukses juga. Ya, baik, terima kasih untuk penyelesaian soal nomor 1 dan nomor 2 sudah saya selesaikan. Kita lanjut untuk penyelesaian soal nomor 3 dan seterusnya di video selanjutnya, di part selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.